Bismillahirrahmanirrahim. Masalah melafalkan niat yang hari ini, ya bukan hari ini sih sebetulnya, sejak dulu terjadi perbedaan pendapat terkait niat atau melafalkan niat. Usolli, nawaitu. Sebetulnya sejak lama, tapi kalau orang dulu damai-damai aja, mau ngambil pendapat yang mana. Hari ini kan enggak. Ya, ada semacam pemahaman yang hanya berpendapat yang melafalkan niat itu bid'ah. Jadi bapak ibu usolli itu bid'ah semua. Kalau bid'ah itu artinya masuk neraka. Berarti yang usolli itu calon penduduk menurut pemahaman yang satu itu. Nah, lalu gimana Ustadz? Yang sebenarnya disampaikan oleh para ulama begini, terkait tentang hukum melafalkan niat dengan lisan. Usolli, fardhu dhuhri, fardhu isya'i dan seterusnya, atau menggunakan kata nawaitu sauma ghadin, ya, dan seterusnya. Begini Bapak Ibu penjelasan para ulama. Niat disepakati oleh para ulama tempatnya di hati. Saya ulangi lagi, an-niyah mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di. Jadi yang pertama, jika ada orang niat menggunakan hatinya, jadi saat dia takbir Allah, hatinya mengutarakan, ya Allah, aku sholat isya ini berjamaah sebagai makmum karena engkau ya Allah. Makai hati tapi nggak makai lisan. Seluruh ulama sepakat ibadahnya insya Allah sah jika memenuhi syarat dan rukun-rukun yang lainnya. Kalau dia niat makai hati tanpa lisan. Karena kenapa? Karena memang niat itu tempatnya di hati. Yang kedua, kalau ada orang niatnya makai lisan tapi hatinya tidak, artinya dia makai usolli, pakai nawaitu, tapi hatinya tidak mengikrarkan itu, maka seluruh ulama juga sepakat ibadahnya tidak sah. Sampai sini jelas Bapak Ibu ya? Yang menjadi pertanyaan, inilah tempat berbedanya ini. Jika niat pakai hati, adapun lisan diniatkan, ditujukan, dimaksudkan untuk membantu hati. Artinya Bapak Ibu niat usolli agar hati ini nggak salah niat. Bapak Ibu pakai lisan untuk membimbing hati agar tidak salah niat. Apa hukumnya? Nah, tadi saya katakan, kalau ibu bapak nanya pemahaman yang saya maksud, yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya termasuk di Palembang ini, maka dia dengan gagah mengatakan itu bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sudah satu pendapat. Kalau saya akan kutip 3 pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Fiqhul Madzahibil Arba'ah, fikih 4 madhab. Beliau katakan ada 3 pendapat terkait hukum melafalkan niat yang tujuannya untuk membimbing hati. Artinya hatinya tetap niat Pak ya. Kalau lisan saja nggak ada hati, tadi saya katakan batal, tidak sah. Sekarang saya ini pengen pakai usolli biar hati saya nggak salah niat. Imam Malik berpendapat khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Menyelisihi yang utama. Kata beliau lebih utamanya nggak pakai lisan, langsung saja hati. Itu pendapat siapa? Imam Malik. Kecuali ada was-was. Kecuali ada hatinya nggak gelisah, hatinya nggak tenang. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah atau Hanafi.
berpendapat niat pakai pakai lisan itu bid'ah, tidak boleh, karena Rasulullah dan sahabat tidak pernah mencontohkannya. Berarti ada pendapat yang memang mengatakan itu kecuali yustahsan, dianjurkan kalau was-was. Pendapat yang ketiga, apa itu? Pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan, sunnah Bapak Ibu makai usolli agar membimbing hati. Bapak Ibu begini, saya pengen mengajak Bapak Ibu semua sama-sama mengamati. Kalau dipikir-pikir, sebetulnya 3 mazhab yang saya sebutkan ini sepakat kalau orang yang itu maka niat make usolli itu dianjurkan. Sehingga orang yang mengutip pendapat Imam Malik, mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian mengatakan niat pakai lisan itu, melafalkan niat dengan lisan itu adalah bid'ah, dia belum selesai membacanya. Karena imam-imam tersebut melengkapi, kecuali bagi mereka yang was-was. Nah, inilah yang menjadi alasan dalam mazhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab lain. Apa itu? Gini Bapak Ibu, di zaman Rasulullah memang tidak ada yang pakai usolli fardhu zuhri, nggak ada. Di zaman sahabat juga memang begitu. Tapi di zaman kita ini Bapak Ibu, saya kira perlu menggunakan usolli itu. Perlu. Kenapa? Begini kisahnya. Kita ini seharian ada yang di kantor, sibuk dengan kerjaannya, punya masalah dengan keluarga, punya masalah dengan bos, punya harapan ini dan itu. Begitu dia datang ke sholat, kadang-kadang Allahu Akbar, di hatinya terbesit sholat asar, padahal itu sholat zuhur. Pernah nggak Pak? Pernah nggak Pak? Hadir orangnya. Ya Pak ya, saya sendirilah. Kadang-kadang karena sering terbiasa jadi imam, di masjid itu selalu sering jadi imam lah. Begitu sholat, kebetulan jadi makmum. Begitu Allahu Akbar, terbesitnya imam lagi. Padahal hati. Sehingga Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain itu mengatakan begini, sebelum kamu niat, dan nanti salah. Karena kalau Bapak sholat, niatnya sholat zuhur padahal itu asar, berarti sholatnya nggak sah. Karena sholat asar belum datang waktunya. Karena niat itu menentukan ibadah. Innamal a'malu sehingga kata Imam Syafi'i, ya sudah, begitu masuk saf, luruskan dulu hati ini, bimbing dulu, tenangkan hatinya. Kamu ini mau sholat zuhur, kamu ini makmum, dan niatkan itu karena Allah. Barulah Allah, hati mengutarakan, ya Allah, aku sholat zuhur sebagai makmum karena engkau semata. Akbar. Jadi tujuannya bagus nggak Pak? Untuk menjaga sunnahnya Rasulullah itu. Tapi Pak Ustadz, saya ini alhamdulillah nggak ada was-was Ustadz. Saya ini termasuk yang bisa tanpa harus dibimbing dengan lisan. Ya sudah, pakai hati saja, nggak usah pakai lisan lagi. Kan gitu aja sampai marah-marah, sampai membid'ahkan orang, sampai menjustis orang. Si fulan itu ahli bid'ah hanya gara-gara usolli tadi, padahal dia usolli itu urusan hati dia yang belum khusyuk, masih was-was. Dia masih butuh dibimbing, masih butuh arahan hatinya itu. Ya monggo, silahkan. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang pakai usolli jangan juga, orang itu sholatnya nggak pakai usolli. Jangan juga, karena sekali lagi usolli ini cuma ditujukan untuk membantu hati. Ya, saya kira itu jelas, bisa dijelaskan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu